Kegiatan atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari
Selamat malam para sahabat masjid yang ada di rumah ataupun di seluruh Indonesia. Eh, Hari ini di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Ustadz Amo Abdullah. Nah, hari ini juga kemarin kan Pak Ustadz sudah memaparkannya Pak Ustadz mengenai dengan preman, peran remaja masjid modern. Iya. Nah, untuk acara hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya Pak Ustadz ya. Ya, ya. Nah, kemarin Pak Ustadz sudah memaparkan mengenai preman, peran remaja masjid modern. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola atau membimbing remaja masjid di era saat ini. Nah, untuk itu Pak Ustadz sebelumnya nih, kan remaja masjid itu nggak bisa langsung ada ya Pak Ustadz ya. Nah, ini gimana kalau misalkan di satu instansi atau masjid itu belum ada remaja masjidnya nih Pak Ustadz nih. Itu gimana caranya biar instansi itu memulai, bagaimana cara memulai untuk mengadakan remaja masjid itu, Pak Ustadz? Ya. Eh, Berdasarkan pengalaman ya, karena kita sesennya bincang-bincang, berarti ini pengalaman pribadi. Waktu saya kali mengelola Masjid Al-Huda, itu tidak ada kader, tidak ada remaja masjidnya. Yang saya lakukan adalah saya ngajar anak-anak yang masih SD lah, masih pada kecil gitu. Saya ajar Iqra, saya ajar Al-Quran, motivasi-motivasi agar anak-anak itu nanti tumbuhnya terus punya keyakinan, terus berkembang, terus punya percaya diri. Jadi kalau seandainya masjidnya luar biasa. Gimana caranya? Jadi kita arahkan ke dia, ya. Karena 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, anak SD itu akan jadi anak SMP, akan jadi anak SMA. Kalau kita diajarkan, kalau kita dibimbing dari kecil, didoktrin dari kecil agar dia terus mau di masjid, insya Allah. Dari sekian banyak orang, pastilah ada 2 atau 3 orang yang mau ada di samping kita bersama-sama berdakwah atau bersama-sama mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya merintis remaja masjid nanti ke depannya. Jadi kalau nggak ada, carilah anak kecil, dibimbing, dibina, yakinkan kita suatu saat nanti anak ini yang akan jadi pelopornya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa, karena semuanya dari nol, semuanya dari nggak ada. Insya Allah kedepannya ada, asalkan kita istiqomah, kuat, dan meyakini yang kita bimbing itu suatu saat nanti akan jadi kader-kader pertama kita. Itu. Terus kita juga, kalau saya dulu suka bilang kayak gini, ya masih kecil ngaji Iqra, ngaji Al-Quran gitu. Nanti Masjid Al-Huda akan punya pesantren. Nah, kiai-kiainya tuh kalian. Nah, gitu. Dewan-dewan asatidnya itu ya kalian. Nanti ini kan supaya supaya anak itu punya punya harapan besar. Oh, saya di Masjid Al-Huda enggak ini, ternyata calon kiai, calon gitu. Jadi motivasi anak itu dengan harapan besar. Terus ada juga yang sering saya sampaikan, punya universitas. Nah, rektornya itu kalian. Dewan-dewan pengajarnya kalian. Makanya kalian sungguh-sungguh, kalian benar-benar belajarnya, siapkan dari sekarang mentalnya, ilmunya, karena suatu saat nanti saya tidak akan nyari orang lain, pasti akan nyari kalian sebagai rektornya, sebagai dosennya, sebagai dewan-dewan pengajarnya. Nah, itu adalah mendoktrin anak-anak supaya punya harapan besar di masjid. Bukan hanya ngaji, udah aja enggak gitu. Harapan besar, oh si bapak ini punya nanti kedepannya itu, setidaknya lah dia termotivasi untuk belajar lebih sungguh-sungguh, memikirkan ke depan masjidnya,
mendukung program-program kita. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, itu kalau seandainya di masjid tidak ada atau belum ada remaja. Berarti pada intinya yang pertama mulai dari kita dulu ya Pak Ustadz Nah, dari ya. kita dulu. Kemudian kita bimbing nih anak-anak yang ada di sekitar Bimbing. kita gitu Ya. Pak Ustadz. Nah, yang nantinya itu yang akan menjadi calon untuk remaja-remaja masjidnya. Ya, jadi Nah, kitanya dulu pengurus masjidnya luruskan niat, mulai dari kitanya, terus arahkan siapa yang akan kita bina. Gitu. nah ini Pak Ustadz nih, tadi kan kita udah membahas gimana caranya untuk memunculkan adanya remaja masjid nih ya Pak Ustadz ya. Nah, setelah adanya remaja masjid, langkah pertama selain membimbing dan mengkaderkan mereka nanti untuk menjadi remaja masjid, bagaimana cara mengurus masjid atau DKM atau lingkupannya dalam membina si remaja masjid ini, Pak Ustadz? Ya, berarti sikap pengurus masjid atau DKM kepada remaja masjid gitu ya? Ya, cara mengurus remaja masjid itu seperti apa, Pak Ustadz? Sikap DKM atau pengurus masjid ya, atau siapa saja, atau ustadz atau siapa saja itu, kalau ingin ada remaja masjid yang terbina, terlatih, atau istilahnya aktif, kuncinya adalah jadilah pengurus masjid yang aktif. Jadilah pengurus masjid yang kreatif juga. Karena itu akan jadi pantulan remaja masjidnya. Kalau kita menyuruh, ayo anak-anak kreatif, ayo anak-anak harus bisa kayak gini dong, kayak gini. Anak-anak nggak bisa berjalan memikirnya. Kalau nggak dipancing dulu sama pengurus masjidnya. Remaja masjid yang kreatif itu lahir dari pengurus masjid yang kreatif. Saya ingat waktu dulu, sekarang anak-anak remaja masjid bikin video hebat-hebat ya. Dulu belum ada HP bagus, belum ada internet juga, masih belum ini ya. Uni ya Pak Ustadz ya, belum mumpuni internetnya. Video itu pakai komputer yang aplikasinya Mopi Maker atau dulu apa itu 2011 itu. Ucup dari tahun berapa bisa bikin video? Oh, baru-baru. Saya pernah bikin video 2011. Alhamdulillah saya bisa waktu itu. Nah, potensi-potensi itu dengan tidak disadari akan dilihat sama remaja masjid. Akhirnya dipikirkan sama mereka, akhirnya mereka kepikiran. Dan mereka sekarang lebih baik daripada saya. Mereka lebih tahu daripada saya. Nah, jadi ada pancingan-pancingan seperti itu. Jadi kalau ingin punya remaja masjid yang aktif, yang apa namanya, yang produktif, ya pengurus masjidnya harus aktif dan produktif. Kalau ingin punya remaja masjid yang berani berkarya, pengurus masjidnya harus mulai berani berkarya, berani punya gagasan, berani punya ide, berani tanggung jawab, punya gagasan nih, wujudkan. Nah, kalau kita sudah terbiasa itu, pasti kegiatan kita itu akan didukung sama remaja masjid. Nah, remaja masjid akan memperhatikan cara kita. Perkembangan kita akan diikuti sama remaja masjid. Secara tidak disadari, remaja masjid akan lebih kreatif, akan lebih inovatif daripada kita. Emang hukumnya seperti itu. Ini ada kejadian. Kalau pengurus masjid atau DKM-nya tidak produktif ya, atau tidak apa ya, tidak remaja masjid punya gagasan bagus. Kalau pengurus kurang ini ya pasti gagasan apa banyak, itu kan jadi masalah. Remaja pengurus masjidnya yang juga yang kreatif juga, ketika punya gagasan, wah itu butuh ini Pak, insya Allah disiapkan. Butuh apa? Butuh ini. Nah, akhirnya nyambung. Nah, itulah yang membuat anak-anak remaja masjid di kami itu terus saling melengkapi. Akhirnya
secara tidak sadar mereka semakin paham, semakin bisa, semakin pandai, semakin kreatif. Nah, itulah dari sanalah awalnya, dari tadi apa? Dari jadilah pengurus masjid yang aktif, insya Allah punya remaja-remaja yang aktif. Berarti si pengurusnya juga harus ikut terlibat ya Pak Ustadz ya Nah, intinya. Sehingga mereka bisa bersinergi hmm, antara pengurus masjid dan remaja masjidnya nah, juga gitu. berarti iya betul. Harus terlibat langsung siapa yang ingin punya remaja masjid yang handal. Dia harus terlibat langsung ke bawah, langsung bersama-sama remaja masjid. Nah, gini Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan bahwa pengurus masjidnya pun harus ikut terlibat agar bisa menimbulkan sinergi antara pengurus dan remaja masjid. Nah, menurut Pak Ustadz, bagaimana nih si remaja masjid itu kan kadang mereka masih remaja ada labilnya nih Pak Ustadz. Ada kadang ya mereka aktif, kadang mereka mungkin nanti merasa bosan. Menurut Pak Ustadz ini materi pengajaran apa nih yang cocok Pak Ustadz untuk Ya. remaja masjid ini Pak Ustadz? Ini materi ya. Saya udah berapa kali uji coba itu materi remaja masjid itu pengajian itu. Sampai yang baru-baru kemarin itu ada materi pengajarannya itu atau setiap minggu sekali, setiap malam Sabtu kalau nggak salah ya. Ada KP ya, kajian calon pemimpin. Itu penemuan saya, yang mana isinya itu bukan hanya bimbingan keagamaan, tapi ada evaluasi semua program. Jadi program ini melaksanakan apa? Sudah program mana yang terlaksana? Terus dievaluasi, terus rencana ke depan. Jadi setengah jam bimbingan arahan keagamaan. Nah, setengah jamnya lagi diskusi, evaluasi, dan rencana ke depan. Nah, jawaban yang tepatnya untuk materi remaja masjid adalah materi kegiatan. Harus banyak kegiatan daripada ngajinya. Karena kalau ngaji saja jenuh. Gitu. Jadi terus juga materi yang cocok juga materi jalan-jalan dan materi makan-makan. Ini cocok buat remaja. Jadi materi jalan-jalan dan materi makan-makan. Jadi kalau udah jenuh nih, ajak makan-makan ke masjid aja. Yuk kita makan-makan. Yuk kita agendakan jalan-jalan. Nah, remaja-remaja senang itu. Nah, setelah itu masuk arahan-arahan kita. Masuk. Baru dia mendengarkan. Kalau kita ngaji fikih atau kita ngaji kitab seminggu sekali ya. Aduh, atau ngaji tafsir. Ya, kalau ini ya coba aja lah masing-masing. Saya sudah mengalami itu dan itu untuk remaja masjid kurang pas. Kalau mau ngaji tafsir, ngaji kitab, saran saya ke pesantren aja. Karena remaja masjid bukan orang yang mondok, tapi anak kalong, ngaji kalong. Keur daek ka masjid daek, keur henteu-henteu. Makanya kalau orang masjid tidak kreatif, orang masjidnya tidak inovatif, ya remaja juga nggak bakal tertarik ke masjid. Itu ya, jadi intinya Mungkin jadi lebih itu. menyesuaikan kali ya Pak Ustadz ya, lebih Ah, menyesuaikan karena yang namanya remaja masjid mereka bukan kadang mereka bukan dari background yang selalu gitu. terlalu mungkin agamis ya Pak Ustadz, mungkin jadi Pak Ustadz memberikan solusi nih bagaimana cara mengajak mereka mungkin begitu ya Pak Ustadz ya dengan cara yang lebih fleksibel mungkin Pak Ustadz. Nah, Yang penting ketika mereka mau ke masjid, mau konsul ke kita, mau diajak runding dengan kita, selama itu berarti kita masih bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka. Dan itu salah satu untuk menyelamatkan generasi. Kalau di kampung, kalau di pesantren sudah percaya. Kalau di kampung kan ngaji atau remaja masjidnya ini harus benar-benar kreatif di sini. Kalau nggak ada kreativitas, mereka nggak bakal tertarik ke masjid. Itu. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz nih, tadi kan membahas mengenai remaja masjidnya sendiri. Kalau menurut Pak Ustadz nih, Pak Ustadz sendiri sebagai pembina nih, pembina masjidnya nih, pembina Masjid Al-Hudanya, pernah nggak sih ngerasa lagi down gitu? Nah, kalau misalkan bagi yang pembina mungkin di luaran sana, ada pembina-pembina remaja masjid yang tiba-tiba ngerasa lagi down nih pas lagi menjalankan remaja masjidnya yang di lingkungannya gitu. Cara Pak Ustadz
mengatasi perasaan yang lagi down ini nih, gimana caranya Pak Ustadz? Ya, perasaan itu pasti ya. Yang ngebing-bing aja itu pasti ada masanya kita kehilangan, kehabisan gagasan, kehabisan ide dan sebagainya. Dan saya pun mengalami hal itu. Dan kuncinya adalah kita harus belajar lagi. Kita harus berani bertanya lagi. Kita harus berani membuka diri kita, menerima ilmu dari siapa saja yang mendukung, yang membantu kita untuk terus berkembang dalam hal, kalau saat ini ya, dalam hal kemasjidan atau dalam hal membina remaja masjid. Sebetulnya di Al-Huda juga itu ada lonjakan tersendiri, yang mana awalnya itu waktu tahun 2019 ya. Di pelatihan ada seminar yang diadakan oleh Asyifa di Jalan Cagak, yang mana seminar itu yang isinya adalah Ustadz Jajir Muhammad, itu Dewan Pembina Masjid Jogokarian Jogja. Dan Masjid Jogokarian sudah mulai terkenal waktu itu, dan saya tertarik itu, dan alhamdulillah dari hasil seminar itu kebuka wawasan kita. Kemudian kembali menata lagi, nah dari sana remaja masjid ada peningkatan yang luar biasa, karena saya banyak itu benar-benar kebuka wawasan saya, arahan-arahannya kebuka. Nah ketika kebuka wawasan itu kami sudah berjalan Baitul Mal, jadi artinya kami sudah punya uang untuk membuat kegiatan apa saja sudah siap, karena kami sudah mengolah uang zakat sama uang infak. Nah ketika dibuka wawasan itu, kami buka program-program dan kegiatan-kegiatan. Nah pada saya itu mulai remaja masjid eksis luar biasa. Nah kemudian di tahun 2020 itu juga menjadi tantangan luar biasa, tapi saya tantang sama remaja masjid. Kalau saya itu di remaja masjid gampang, bikin status aja mereka udah ngerti. Benar tuh coba. Peka ya Pak Ustadz ya, berarti anak remaja masih di sini peka, alhamdulillah. Saya bikin statusnya udah ngerti. Bahasa itu saya masih ingat. Al-Huda itu selalu ramai kalau Ramadan. Apakah akan kalah dengan pandemi ini? Hayo berkarya, hayo kita cari solusi. Intinya itu, masa kalah dengan pandemi? Masa kita kalah dengan keadaan? Katanya orang hebat, katanya orang wah, katanya orang kuat, masa harus kalah? Kita harus bisa menaklukkan pandemi. Intinya kayak gitu. Akhirnya kalau nggak salah 2 minggu kemudian, Pak, kami punya program ini nih. Kita bikin ngolak aja. Apa ngolak? Ngaji online kuy. Nah, produk ini adalah hasil gara-gara pandemi. Berarti produk pandemi gitu ya Pak Ustadz ya. Pandemi, Alhamdulillah produk sebetulnya pandemi sampai sekarang masih berjalan. gara-gara kita menemukan kendala karena nggak boleh ada pengajian Ramadan, akhirnya lahirlah ngolak ini, ngaji online kuy. Dan sekarang alhamdulillah sudah semegah ini, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rintangan itu bukan jadi hambatan, kan menjadi tantangan. Itu. Terus juga ini menyangkut kembali yang tadi ketika pembina jenuh ya. Saya juga belajar lagi, setelah itu 2000 akhir saya mulai jenuh lagi. Apalagi gagasannya untuk mengembangkan masjid. Saya ikut pelatihan. Pelatihannya itu namanya PMB. Masjid Bilioner. Itu yang mengadakan Masjid Kapal Munjalan di Pontianak. Itu pelatihannya lewat Zoom. Saya ikutan karena saya butuh tadi untuk menghilangkan kejenuhan, untuk menghilangkan rasa kebingungan saya, apalagi saya ikut pelatihan lagi. Selama kalau nggak salah itu selama 2 bulan saya ikut pelatihan Zoom itu. Alhamdulillah ketika pelatihan terbuka lagi wawasan lagi. Dan sekarang masih banyak yang belum saya realisasikan, sesuaikan dengan keadaan juga karena kurangnya tim, menyesuaikan dengan anak-anak kemampuannya. Masih ada gagasan-gagasan selain ini juga yang belum direalisasikan. Intinya kalau pembina, kalau ustadz, kalau DKM sudah
mentok, solusinya ya, ayo belajar lagi, bertanya lagi, ikut pelatihan, ikut seminar dan sebagainya. Insya Allah kebuka lagi wawasan. Itu. Berarti intinya kalau lagi down, kalau lagi bingung ya Pak Ustadz ya gimana ke depannya, berarti para pembina yang para pembina remaja masjid mungkin yang ada di rumah, sahabat-sahabat masjid yang di rumah yang menjadi pembina, intinya satu, eh, mau belajar lebih dan mau menambah wawasannya ya Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz nih, tadi kan pembina masjid nih kalau lagi down. Tapi remaja masjidnya pun mungkin pernah ngerasa down juga kali ya Pak Ustadz, atau misalkan tiba-tiba eh jarang ke masjid nih Pak Ustadz nih gitu, misalkan nih anak remaja masjid nih. Nah, gimana nih Pak Ustadz caranya biar anak-anak remaja masjid ini tuh selalu ke masjid gitu agar terikat dengan masjid gitu Mas Pak Ustadz. Ya. Jadi sekarang yang remaja masjidnya yang down ya. Waktu itu ya tahun 2000 kalau nggak salah, diajak masjid susah cina gitu. Nah sama itu gue bikin status lagi. Kunci utama Pak Ustadz ya Ah, bikin status. saya bikin status yang mana isi statusnya itu, status saya itu di Facebook itu, kalian tuh dulu pernah semangat. Kalian yang mengajak teman-teman kalian, ayo kita maju lagi, dan kalian punya program ini. Coba bangkit lagi. Program yang dulu, angkat lagi sekarang dengan semangat yang seperti dulu. Coba munculkan lagi giroh itu. Coba, kalau kita sudah mentok, berarti tandanya kita udah mulai kewalahan. Artinya kita sudah kurang butuh ilmu, butuh program, butuh kegiatan baru, butuh aktivitas baru. Coba, yang namanya orang pemberani itu adalah orang yang mampu menciptakan suasana, bukan orang yang pasrah kepada suasana. Seorang pemimpin itu bukan hanya menerima keadaan, bukan, mampu menciptakan keadaan. Ini seorang pembina di situ. Pembina menciptakan keadaan, kita bisa semangat. Akhirnya tantang lagi, coba bikin program. Alhamdulillah muncul program Gemari, Eki lagi itu. Jadi ini bukan, pengurus masjid harus kreatif. Jadi ini kuncinya, harus kreatif, harus inovatif, harus berani mencoba, harus berani punya gagasan. Akhirnya ketika mereka kebingungan, kita yang naik program ini. Coba pikir, akhirnya gerak lagi. Akhirnya terpacu lagi, semangat lagi. Jadi itulah caranya bagaimana membangkitkan remaja masjid yang down. Caranya ya kita kasih motivasi, kasih arahan, dan kita harus bisa menciptakan suasana baru, menciptakan keadaan baru, yang asalnya malas menjadi semangat lagi. Nah kalau saya caranya tadi dipancing, coba bikin kegiatan lagi. Gak kepikiran, kita kasih saran, ini bikin program, ini bikin. Akhirnya kan kumpul lagi, ngonsep lagi, nah, baru di kak datang ke masjid, ramai lagi, ya seperti itu. Dan jangan salah, saya itu pernah ditinggalkan sama remaja masjid juga. Tinggal nyisa satu orang remaja masjid itu, yang sekarang jadi operator. Tapi dengan sabar, dengan terus berdoa, kita masih mengharapkan ingin ada remaja masjid yang terus berkembang. Ya tadi, bikin kita gagasan baru. Akhirnya, Pak punya program apa nih? Pak, itu ada apa nih? Akhirnya kan kepancing lagi ke masjid. Nah ini diperlukan seorang pengurus masjid harus kreatif, inovatif, dan berani berkarya, berani bikin program, dan berani mengembangkan sesuatu. Akhirnya remaja masjid terpancing lagi. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Berarti kita Pak Ustadznya sendiri pun gitu kan selain terlibat langsung terus memberikan tanggung jawab kepada mereka agar mereka merasa oh ini tuh sebuah tanggung jawab nih yang dipercayakan gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, terus
mereka merasa ada seseorang yang mempercayai mereka mungkin ya Pak Ustadz ya, ketika Pak Ustadz melimpahkan sebuah program atau kegiatan-kegiatan yang memang nantinya harus dilaksanakan ya Pak Ustadz. Nah, mengenai program nih Pak Ustadz nih, tadi kan untuk membangkitkan kembali remaja masjid yang down, Pak Ustadz memberikan gagasan atau ide yang berakhir menjadi sebuah program nih. Nah, kalau di Al-Huda ini Pak Ustadz, di Masjid Al-Huda ini kira-kira program apa saja yang sudah dijalankan atau mungkin ada program-program yang masih terkonsep sama Pak Ustadz gitu untuk kedepannya gitu Pak Ustadz? Ini harus punya, ya tadi, kalau ingin punya remaja masjid yang maju, kita pun harus berpikir maju. Mereka baru selangkah, kita sudah 2 langkah. Mereka berpikir hanya baru seberapa berpikir, kita sudah ke depan. Nah, program yang sudah berjalan di Al-Huda itu ada Gemari ya. Gemari itu gerakan maghrib mengaji. Itu dimulai, itu awal pengajian biasa. Bahkan yang ngisinya juga saya juga. Ketika ada remaja masjid, ketuanya itu Aris Nandar itu, Pak, gimana kalau nanti yang ngajar anak-anak itu tuh remaja masjid? Oh bagus tuh. Itu kan usulan dia. Sudah, coba diprogramkan kayak DTA kayak gitu diprogram. Akhirnya dilaunchingkan, maka kita ngambil nama Gemari Gerakan Maghrib Mengaji, dan yang pengajarnya sekarang remaja masjid. Kemudian ada juga Bima ya. Kalau dulu itu BMS, Baitul Mal Sakinah. Sekarang itu diganti namanya jadi Bima. Bima itu Baitul Mal Masjid Al-Huda. Ini lembaga yang menampung ya, yang menampung sedekah. Jadi panan uang. Kalau saya punya program santunan, jadi kita nggak ngedadak nyari uangnya dulu, tinggal berapa orang yang akan disantuni? Sekian, ayo jalan. Kalau kita ada program, tinggal cek Baitul Mal punya kas nggak? Punya, ayo jalan. Itu makanya saya sarankan kepada pengurus masjid, kepada para asatid, kepada pengelola masjid atau yang membimbing remaja masjid, kalau ingin kegiatannya berjalan lancar harus merintis Baitul Mal. Karena dengan Baitul Mal itu bisa terbantu semua program. Karena walau bagaimanapun kegiatan itu butuh uang. Kegiatan itu butuh uang, pasti. Ya. Rajaban, muludan, semuanya butuh uang. Nah, kita manajemen dengan bagus, ada Baitul Malnya. Kalau kami namanya Bima, Baitul Mal Masjid Al-Huda. Ada juga program TEKI, Teras Quran. Ini program baru-baru, alhamdulillah sukses. Itu programnya cuma 6 bulan, program tahfidz Quran. Alhamdulillah kemarin wisudaan, dan insya Allah kedepannya program TEKI akan dibuka lagi bersamaan dengan penerimaan siswa baru di sekolah. Yang asalnya cuma 6 bulan, nanti programnya 1 tahun. 1 tahun. Itu terus ada program, ada juga majelis taklim ya. Ada majelis taklim Masjid Al-Huda. Itu kebetulan saya juga yang membimbingnya, dan alhamdulillah berjalan setiap hari Minggu. Ada lagi program apa lagi? Taklim ba'da maghrib, ba'da isya. Itu rutin di Al-Huda itu taklim ba'da isya sama ba'da subuh. Itu rutin. Terus rencana ke depan ada, saya sudah mulai berpikir ke depan, masjid ingin punya asrama. Jadi asrama. masjid punya asrama. Untuk apa asrama itu? Karena sekarang ada program teras Quran, karena nginapnya masih di rumah tetangga masjid, masa kita harus di tetangga terus? Otomatis kita harus memikirkan bagaimana ke depannya Masjid Al-Huda punya asrama. Jadi asrama Masjid Al-Huda. Terus ke depannya juga masjid punya tempat parkir luas. Karena bingung ketika ada acara di masjid nggak punya tempat parkir. Mudah-mudahan Allah izinkan ada sebuah tanah yang luas yang dekat masjid, yang nanti dikelola sama masjid untuk tempat parkir, untuk asrama, dan kedepannya mungkin ya mudah-mudahan kita ingin punya universitas. Ya ini wallahu alam di mana caranya. Yang jelas kita bermimpi yang tinggi gitu ya. Bermimpi
insya Allah nanti kasih jalan. Itu aja harapan ke depan. Alhamdulillah. Tadi harapan kedepannya itu punya asrama ya Pak Ustadz ya. Agar mungkin lebih nyaman mungkin ya Pak Ustadz Ya, ya bagi anak-anak yang mau ikut khususnya untuk teras Quran mungkin Pak ya Ustadz ya. program teras Program Quran. teras Quran agar anak-anak lebih nyaman ketika mereka menghafal Qurannya gitu ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, tadi mengenai program-program yang sudah kita bahas, bagaimana menstruktur dari Masjid Al-Huda ini, dari remaja Masjid Al-Huda ini, strukturnya seperti apa Pak Ustadz? Strukturnya ya, di masjid itu kami bentuk biro-biro. Jadi satu program itu biro, artinya biro itu kalau diartikan ini seperti lembaga gitu. Ada masjid dengan manajemennya, ada gemari dengan manajemennya. Di sana itu ada kepala sekolah, ada pengajar dengan TK dengan manajemennya, ada ketuanya, ada pengajarnya, ada santrinya. Kemudian ada juga majelis taklim, ya, majelis taklim Masjid Al-Huda itu juga sama ada manajemennya. Kemudian ada juga bima sama ada pengurusnya. Nah, kenapa saya bentuk biro-biro? Ini untuk memberikan keleluasan semua program itu silahkan berkarya, silahkan bikin program selagi dia mampu. Termasuk ada biro remaja masjid, ya, biro remaja masjid itu juga ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara dan ada manajemennya. Artinya silakan semuanya bergerak dan berkembang sesuai dengan kemampuan. Majelis taklim berkembang dengan programnya silakan. Jadi saya sebagai pengasuh hanya mengetahui, oh silakan lanjut, nanti dibantu yang lainnya gitu. Jadi bukan seksi A, seksi B, seksi C, kita nggak seperti itu. Jadi langsung ada biro majelis taklim, ada biro teras Quran, ada biro gemari, ada biro bima, ada biro nyaring ya. Nyaring itu ada sarapan subuh ya, sarapan subuh ya, program-program subuh bareng. Nyaring itu nyarap bareng di masjid itu ada. Terus ada Jumat juga, apa yang Jumat teh, kalau habis Jumatan teh Jumat berkah, itu ada biro Jumat berkah juga, itu ada manajemennya, ada ketuanya, ada bendaharanya, ada punya kas juga. Nah itu, jadi di Al-Huda kami dibentuk biro-biro untuk mempermudah dan memperluas pengembangan program. Silahkan kelola masing-masing bironya, karena ada ketuanya, silahkan kembangkan programnya. Nanti tinggal laporan ke kami sebagai pembina atau pengurus. Itu aja. Sebelum melanjutkan ya Pak Ustadz ke pembahasan selanjutnya, mungkin kita akan kembali lagi setelah beberapa saat berikutnya. Ya. Kegiatan atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan?
Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu? Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Ngolek Ngaji Online ke Season 3. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang ya Pak Ustadz ya, mulai dari bagaimana cara mendirikan remaja masjid bagi yang belum ada remaja masjid di lingkungannya, terus bagaimana seorang pembina untuk mengawali membuat sebuah remaja masjid gitu ya Pak Ustadz. Nah, tadi kita juga sudah membahas mengenai struktur yang telah dibuat di remaja masjid ini, di remaja Masjid Al-Huda. Pak Ustadz tadi bilang katanya membuat sebuah biro-biro. Nah, dari biro-biro ini menghasilkanlah kegiatan-kegiatan yang sampai saat ini alhamdulillah terus berjalan, baik itu biro Gemari, Bima ya Pak Ustadz ya. Nah, selain itu ada beberapa biro atau mungkin Pak Ustadz punya pemikiran kedepannya akan punya biro apa lagi gitu Pak Ustadz selain biro-biro yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi. Oh ya, ya. Biro-biro itu akan terus berkembang dan harus akan lahir-lahir kembali kalau seandainya ada kemampuan remaja masjid yang tumbuh dan berkembang. Untuk kemungkinan nanti biro itu akan muncul, ada biro usaha, ada biro travel, ada biro haji, ada biro lagi percetakan, publishing, cetak buku-buku, ada biro itu terus akan berkembang, ada biro pelatihan. Jadi bagaimana caranya saya masjid itu saja bisa dikelola. Ya, bahkan saya punya rencana biro ini aja, biro Bima ya, biro Bima Baitul Mal Masjid Al-Huda. Kedepannya kalau seandainya banyak kepercayaan, nanti kita punya kantor kayak bank. Nah di bank itu pasti ada resepsionis, ada bagian manajemen. Nah itu kan bisa berkembang. Kalau seandainya kepercayaannya tumbuh, itu Bima itu bukan hanya di Kecamatan Cipendei, tapi nanti kita buka di Kecamatan Kalijati, buka lagi di Kecamatan Buaran, dan terus berkembang. Jadi biro itu akan terus berkembang, akan terus muncul beriringan dengan perkembangan semua program-program dan gagasan-gagasan dan peserta-peserta orang-orang yang kreatif. Bilang masjid untuk mempersiapkan generasi atau anak-anak
untuk masuk ke pesantren, dan masjid terus bisa menampung orang-orang yang pulang dari pesantren. Orang pulang pesantren kan punya ilmu. Kalau kita nggak tarik dia, nggak dirangkul sama kita, terus bagaimana dia mengamalkan ilmunya? Dia nggak punya pengalaman, dia nggak bisa berkarya, nggak bisa. Nah, masjid terus menjadi ranah menampung orang-orang itu. Kamu nonton di sana bisa apa? Oh, kursus bahasa Arab. Ya tidak menutup kemungkinan buka kursus bahasa Jepang. Terus saya bisa merintis ini. Kita buka lagi biro usaha itu. Nah, dengan manajemen masjid itu semua orang akan ditampung dan akan dikasih fasilitas dan akan didukung dan akan dikasih modal juga. Luar biasa itu. Jadi masjid menampung orang-orang yang keluar atau yang pulang dari pesantren, menampung orang-orang yang kuliah di luar, pulang kampung. Kalau saya punya potensi, kita nah, ini masjid masa depan harus seperti itu. Alhamdulillah. Jadi intinya meskipun berawal dari masjid, tapi kita juga menjadi sebuah pemberdayaan masyarakat ya, Pak Ustadz ya. Kan slogan kita masjid makmur, masjid Masjid berdaya, berdaya. betul Itu. Jadi sekali. kita memberdayakan. Memberdayakan masyarakat sekitar ya Pak Ustadz ya, agar menjadi lebih maju, lebih berkembang juga gitu. Meskipun berawalnya dari masjid gitu Pak Ustadz ya. Itu. Selaras dengan tema Pak Ustadz yang kemarin, peran remaja masjid modern di era modern ini. Jadi bukan hanya sebatas karena masjid jadi ruang lingkupnya keagamaan gitu kan. Kita enggak seperti itu konsepnya. Ya. Jadi lebih menyelaraskan dengan zaman gitu. dengan potensi remajanya juga. Ya. Di remaja kita kan ada di sekolah, ada yang lagi kuliah sekarang. Tunggu saja nanti setelah beres kuliah dia mau apa. Nah, program TEKI lahir itu kan Ardi ya. Ardi itu kan remaja masjid angkatan Cecep, angkatan Ucup, angkatan Iki. 2000 berapa itu? Dan ngaji Quran juga saya masih ingat ngajinya gitu, ngaji Quran juga di Said waktu. Nah, saya kan suka doktrin anak-anak, silakan belajar, silakan pesantren, silakan keluar, silakan. Ya dia itu termasuk anak yang mengambil keputusan keluar SMA itu ke pesantren tahfidz Quran ya, ke Asyifa. Alhamdulillah dia selesai pulang ke sini. Saya perhatikan kok Ardi ada di rumah, saya tanya sama teman-teman itu Ardi mau kemana? Gak tahu tuh, nggak jelas, nah belum jelas. Nah, saya panggil Ardinya, ngajak ngobrol. Ardi sebenarnya mau kemana? Dia tuh bilang saya mau kerja apa, mau ngelamar ke Tasik atau kemana gitu kalau nggak salah. Di sana juga ada temennya atau gimana, ada sekolah tahfidz juga gitu. Cuma dia mau kayak ngajar lagi kayak gitu. Nah langsung aja Ardi mau nggak? Gak usah kemana-mana. Ini kan kita memberikan ini, mau nggak? Gak usah kemana-mana. Diam di sini, bikin program, bikin agenda, manfaatkan ilmu Ardi. Bukankah dulu Ardi belajar keluar itu untuk mengembangkan kampung sendiri? Nah, Bapak sambut Ardi. Mau nggak konsep di sini? Mau nggak tinggal di masjid dan bikin program-program tahfidz Quran? Oh iya Pak, nanti saya runding dulu sama orang tua. Syukur ya, silakan. Ya akhirnya Ardi pun mengambil keputusan, siapa akan bikin program. Nah setelah itu Ardi sama teman-temannya sama remaja masjid itu konsep kurang lebih sekitar 1 bulan ya, konsep bagaimana teknisnya, bagaimana awalnya, apakah berapa biayanya atau gimana sebagainya. Konsep lah dia, saya nggak tahu konsepnya karena saya udah percaya sama remaja. Sekarang itu tinggal matangnya saja, tinggal ngoreksi saja. Silakan konsep, hasilnya saya ingin tahu. Setelah 1 bulan datang lagi anak remaja itu bilang, ini hasilnya Pak, ini. Hasilnya kan ini harus kreatif itu ya. Asalnya kan mau bikin rumah tahfidz. Saya pancing, nggak aneh, rumah tahfidz udah banyak nama itu. Coba nama yang lain. Bisa nggak nama yang lain? Bukan jangan rumah gitu. Agar terlihat lebih menarik dan berbeda ya Pak Ustadz ya. Berbeda gitu. Kita Iya. kan kita dituntut kreatif. Makanya istilah itu nggak aneh.
Akhirnya muncullah Teras Quran, Pak Teki. Logonya kayak gini Pak. Nah, ini beda nih. Oke, lanjut. Nah, itu. Nah, akhirnya kan ini juga strategi saya untuk memberikan kepercayaan sama remaja. Ketika ada program memang bagus, didukung. Oke, bagus. Bikin logonya, bikin kop surat, bikin agendanya. Akhirnya dia susun, akhirnya berjalanlah program sampai alhamdulillah hampir selesai program itu. Nah, itulah itulah yang akhirnya jadi sebuah program dari keahlian remaja masjid, dari kemampuan remaja masjid yang berkembang, akhirnya jadilah sebuah program. Dan program itu alhamdulillah berjalan dan alhamdulillah mudah-mudahan program Teras Quran ini akan menjadi program unggulan Masjid Al-Huda. Dan kemarin juga kita menampung dari luar ya, bukan dari wilayah ini, dan sekarang sebetulnya sudah ada yang dari luar kecamatan yang nanyain ikutan program Teras Quran itu. Cuma kita bukanya nanti gitu setelah Ramadan kita akan ini lagi. Itu ada lagi? Ramadan padat ya Pak Ustadz ya. Nah, Jadi Ramadan. mungkin untuk pembukaannya itu di akhir Ramadan ini ya Pak Ustadz ya. Ya, insya Allah akhir Ramadan dan nanti sesuaikan dengan pembukaan siswa baru sekolah. Oh iya Nah, baik. jadi nanti kan 1 tahun nanti full. Jadi bukan 6 bulan, 1 tahun programnya. Nah untuk para sahabat masjid di rumah, kalau misalkan sekiranya memang ada yang sudah memiliki anak ataupun ada yang berminat ya Pak Ustadz ya untuk ikut Teras Quran ini bisa ya Pak Ustadz ya. Ya, Nanti bisa, dari bisa. remaja masjid akan mengumumkan kapan akan diadakan perekrutan atau penerimaan santri baru berarti ya Pak Ustadz ya. Ya nanti jadi tunggu aja infonya dari remaja Masjid Al-Huda Cibenying ya Pak Ustadz ya. Pantengin aja FB. Pantengin aja untuk sosial medianya. Pasti nanti juga akan di-share. Nah, Pak Ustadz nih, dari semua program yang sudah dijalankan ya Pak Ustadz ya, mulai tadi dari Gemari, dari Teki, dari Teras Quran dan yang lainnya, udah ada sebuah penghargaan atau reward belum Pak Ustadz mengenai program-program ini gitu Pak Ustadz, atau sudah dikasih penghargaan kah Pak Ustadz dari sebuah instansi atau apa gitu Pak Ustadz mengenai program-program yang sudah dijalankan? Ya, alhamdulillah untuk kreativitas remaja masjid Al-Huda untuk di wilayah kecamatan ya paling menonjol ya. Dan alhamdulillah ada penghargaan yang luar biasa dari lurah kami, Lurah Desa Wantelan, Bapak Lurah Komarudin SPD, terima kasih. Saya sampaikan berkali-kali pada beliau yang sudah menghargai kreativitas remaja masjid dan keaktifan remaja masjid. Alhamdulillah dikasih reward sebagai remaja masjid teraktif di Desa Wantilan. Dan mudah-mudahan nanti kita teraktifnya bukan hanya di Desa Wantilan, se-Indonesia. Amin. Harapan kita nggak muluk-muluk, nggak kecil-kecil, maksudnya kita harus tinggi saja gitu. Untuk apa tujuannya penghargaan itu? Saya cuma satu, untuk semangat yang terus berkobar untuk remaja masjid. Soalnya jujur, salah satu untuk mengembangkan mereka, ya, salah satu mengembangkan potensi remaja masjid, jangan pelit dengan pujian, ya. Karena penghargaan itu penting, mereka akan terus tumbuh berkembang. Hebat, lanjut. Oke, hebat. Itu akan enak. Tapi kalau kita jegal, akhirnya bukan hanya down, males jor kayak Pak Amos serangan tuh. Wal ke masjid deh cenah. Nah, memang kita di sisi lain kita arahkan, di sisi lain kita dukung, di sisi lain kita kasih motivasi, dan ketika dia melakukan hal apapun, puji. Ya. Halo itu. Nah, dengan pujian alhamdulillah saya tidak akan pernah berhenti memuji remaja masjid Al-Huda Cibenying. Mantap, lanjut. Alhamdulillah. Jadi sebuah achievement ya Pak Ustadz ya. Achievement itu bisa dibilang penting ya Pak Ustadz ya. Penting sekali. Ya minimal sebuah pujian kepada mereka yang sudah bekerja keras, yang sudah
mau mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya Pak Ustadz ya. Ini juga ya, ketika ada kegiatan, terus kegiatan itu gagal, mungkin yang lain nggak tahu, mungkin anggapnya sukses terus. Setiapnya dari banyak kegiatan pasti ada gagalnya gitu. Saya nggak pernah menganggap kegiatan itu gagal. Saya tidak pernah menganggap kita kegiatan gagal nih, remaja dimarahin. Enggak, kita sukses. Karena dengan kegagalan itu kita belajar. Jadi semakin banyak gagal, kita akan belajar. Oh, cara ini salah, kita cara yang lain. Cara ini salah, ini cara. Jadi prinsip kita jangan menganggap perjuangan yang sudah kita lewati gagal. Enggak, itu sebagai proses pembelajaran dan sebagai proses semakin dewasa dan semakin kuatlah kita. Jadi seperti studio sekarang itu bukan bim salah bim, pasti melewati proses demi proses dan pasti banyak gagalnya. Bahkan sekarang itu katanya ada yang YouTube-nya di nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita berjuang lagi, ngerintis lagi. Katanya jangan dihitung berapa kali jatuhnya, tapi bagaimana kita bisa bangkit dari jatuh itu. Karena sebuah kesuksesan itu berasal dari hal yang dari sebuah kegagalan Iya. ya Pak Ustadz ya. Emang Biar kita bisa belajar ya Pak Ustadz. coba saya kasih umpama ya, ini motivasi yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Kita lihat anak kecil. Anak kecil itu kita belajar jalan. Ketika anak kecil kita diajakin belajar jalan, jatuh. Apakah kita bilang, anak ini gagal berjalan? Enggak kan? Bangkit lagi, nyoba lagi. Jatuh lagi dipleset, bangkit lagi, nggak apa-apa. Naik sepeda, nyuksruk juga, nggak apa-apa, belajar lagi. Kita nggak pernah bilang, oh anak ini nggak punya bakat naik sepeda. Oh anak ini nggak punya bakat untuk berjalan ketika jatuh. Kan nggak gitu, nggak nyangka gitu. Nah gara-gara coba lagi, akhirnya dia bisa berjalan. Coba lagi walaupun jatuh, akhirnya dia bisa naik sepeda, bisa naik motor. Nah kenapa setelah dewasa kita ketika punya gagasan, kita buka warung, baru nggak laku seminggu aja, kita gagal. Kenapa gagal? Kita nggak nyebutnya sebagai inilah proses pembelajaran. Kenapa kita nggak pernah bilang proses pembelajaran? Sedangkan anak-anak nggak apa-apa kan lagi belajar, nggak apa-apa kan lagi belajar sepeda. Kenapa setelah dewasa kita pikirnya, gagal, enggak kan? Kita ngomong harusnya jangan bilang gitu. Ini adalah proses pembelajaran. Dan manusia kemarin dibahas. Kalau kita menjadi manusia yang terus belajar, maka kita akan menjadi pemilik masa depan. Tapi kalau kita malas belajar, maka kita akan menjadi pemilik masa lalu. Kita mau mengingat masa lalu terus, atau kita mau menyiapkan masa depan? Kuncinya jangan pernah berhenti belajar dan bergerak dan berusaha. Itu aja. Terus selalu belajar ya Pak Ustadz ya dalam keadaan apapun. Nih Pak Ustadz, remaja Masjid Al-Huda nih atau enggak remaja masjid di luaran sana gitu. Apakah memang harus hanya remaja-remaja yang ada di ruang lingkup remaja masjidnya saja atau boleh dari luar untuk misalkan ada yang dari luar nih Pak Ustadz mau join ke sini atau mau gabung ke sini gitu karena melihat program-programnya yang insya Allah bagus gitu ya Pak Ustadz ya untuk dijalankan. Bisa atau tidak Pak Ustadz? Ya. Kita dari dulu membuka seluas-luas itu dan alhamdulillah kita pun ada dari luar ya. Ada yang dulu itu dari Sawangan, ada yang dari Wantilan dan termasuk ini juga pendatang baru. Nah, karena kita berpikirnya, saya suka bilang sama remaja Masjid Al-Huda di sini, kalau kita susah ngajak teman-teman kita satu kampung, ajaklah orang lain yang mau belajar sama kita. Itu aja. Karena kita bebas, silahkan orang lain yang mau belajar, orang lain yang mau bertanya, orang lain yang mau bergabung. Dan sekarang alhamdulillah ya, itu sudah sampai sekarang berjalan, ada orang luar, orang-orang Wantilan juga, orang Sawangan. Dan kita sangat terbuka. Dengan catatan dia mau belajar, dia ingin tahu tentang program kita, dia ingin menambah wawasan dan sebagainya, kita welcome dan silahkan. Saya dibuka dengan selebar-lebarnya. Itu dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak menutup harus remaja masjid kita, enggak.
Karena kita pun sadar, ya saya sering mengulang-ulang kata-kata ini sama remaja masjid. Kalau remaja masjid, kalau orang-orang yang di lingkungan Masjid Al-Huda susah diajak untuk berkembang, ajaklah orang-orang di luar Cibenying yang mau berkembang. Gitu. Karena kita prinsip kita mengajak orang lain menemukan potensinya dan menyelamatkan masa depannya. Gitu. Eh, Nah, Pak Ustadz, tadi kan kita udah membahas nih mengenai kalau ada yang mau join. Mungkin di sahabat-sahabat masjid yang di luaran sana, kalau misalkan mau join ke Al-Huda, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pembina Masjid Al-Hudanya, dipersilahkan. Kita tidak membatasi kalian dari daerah mana, kalian dari lingkungan mana. Yang terpenting ketika kalian ingin mau belajar, ingin mau berkembang bersama Masjid Al-Huda, kita selalu welcome ya Pak Ustadz ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz kayaknya ini eh, udah mau closing ya Pak Ustadz ya. Mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Nah, mungkin Pak Ustadz ada mau kata-kata terakhir yang mau disampaikan kepada para sahabat masjid di luaran sana? Ya, kata-kata terakhirnya, jangan pernah berhenti mencoba, terus berusaha, terus berpikir, terus bergerak, karena kita akan dewasa dengan terus berusaha dan bergerak. Jadi jangan menyangka sesuatu yang kita usahakan itu ketika nggak sukses kita gagal. Jangan. Anggap aja itu sebagai proses pembelajaran dan proses semakin dewasanya kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, para sahabat masjid di luaran sana, Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa yang terpenting itu mau belajar ya Pak Ustadz. Yang penting mau belajar. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa terus menyaksikan Ngolak setiap hari selama 20 hari ke depan dari jam 16.30 atau setengah 5 sampai menjelang waktu berbuka. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.